Bulan baru dan saatnya kita menemukan tantangan ataupun rintangan dari keputusan FOMC. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah kemarin market dikecewakan oleh keputusan dari Bank of Japan? Oke, ini dia uraiannya. Ya, Bank Sentral untuk minggu ini tentunya kita akan bicara tentang kemungkinan tindakan ataupun keputusan dari Fed. Karena kemarin sudah BOJ meeting sudah memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga dan juga ada sedikit kekecewaan di situ terkait dengan batas atas dari imbal hasil Japanese Government Bond. Nah, sekarang kita fokuskan dengan FOMC meeting yang katanya juga diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga. Sementara untuk BOE meeting besok, ya sebetulnya juga sama, relatif untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Tapi fokus utama tentunya akan menentukan FOMC. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang market mover sampai detik ini hanya berkisar kepada apa yang telah terjadi kemarin, yaitu terkait dengan keputusan BOJ dan juga menantikan FOMC. So, seperti yang pernah kita bahas jauh-jauh hari, bahkan beberapa bulan sebelumnya, bahwa apa yang akan dilakukan oleh BOJ sebetulnya akan mengindikasikan atau setidaknya menantikan apa yang akan dikatakan oleh dalam hal ini Ketua Jerome Powell. Nah, kita sedikit review. Kemarin dengan Bank of Japan mempertahankan tingkat suku bunga minus 0,10%, artinya masih dalam negative rates, dan sepertinya belum ada tanda-tanda mereka akan keluar dari negative rates. Nah, kemudian yang kedua adalah kekecewaan market terkait dengan apa yang dilakukan, yaitu batas atas dari imbal hasil atau yang kita kenal dengan yield curve control atau YCC, ternyata hanya naik di level 1,0%, padahal yang diharapkan oleh market adalah 1,5%. Itu sebabnya kenapa USD Japanese Yen mengalami kenaikan dan nyaris sentuh level all-time high di Oktober 2022, yaitu level 152. Ya, setidaknya sampai saat ini masih tertahan di 151.70-an, dan bahkan sampai sesi Asia tadi sempat tergelincir atau terkoreksi 151.15-an. Nah, cuman masalahnya adalah apakah kita akan melakukan intervensi apa tidak? Memang belum ada, dan lagi-lagi intervensi verbal. Saya tidak suka terkait dengan hal tersebut, karena tekanannya atau penurunan dari USD Japanese Yen akan relatif terbatas. Persis dengan apa yang terlihat dari sejak tadi malam, setelah 151.70, dia cuma turun sampai 151.15, itu pun baru tadi pagi. Nah, sekarang masalahnya, semakin intensitasnya muncul terkait dengan para pejabat Menteri Keuangan, termasuk Mr. Yen atau Kanda di situ sudah memberikan rekomendasi atau bahkan penekanan bahwa mereka tidak menyukai dengan tindakan ataupun pergerakan dari mata uang yang terlalu satu arah. Apakah ini pertanda akan semakin dekat dengan intervensi? Kita belum tahu. Tapi yang jelas dengan peringatan tersebut hanya dua kemungkinannya, before atau after FOMC meeting nanti malam. Ya, kalau misalkan urgent, tentunya harus terlihat bahwa itu adalah tindakan yang dibenarkan oleh pemerintah atau bahkan oleh Bank Amerika sendiri, yaitu Federal Reserve. Nah, masalahnya adalah kita belum akan melakukan hal tersebut, jadi hati-hati saja. Kalaupun tindakannya ada, kemungkinan mereka belum akan langsung mengumumkan. Jadi kalau misalkan tanpa pengumuman pun, kita tinggal lihat saja efektivitasnya, apakah itu adalah intervensi verbal atau sudah real intervention, yang mana ditandai dengan penjualan dolar. Nah, sementara untuk FOMC meeting, nanti malam kurang lebih diharapkan 96,7% akan mempertahankan suku bunga. Jadi catatan untuk teman-teman trader semua, jangan fokus dengan suku bunga karena suku bunga sudah dipastikan akan dipertahankan, dan lalu fokus utama hanya kepada pernyataan ataupun perkataan Fed Powell. Dalam hal ini perhatikan apakah Powell sudah atau bergeser kepada dovish atau tetap memperhatikan sikap hawkish. Pertahankan sikap hawkish berarti kenaikan emas akan relatif sesaat dan itu berarti terbatas, dan itu cuma dikarenakan peluang yang sesuai dengan keinginan market, yaitu mempertahankan suku bunga. Tapi begitu pernyataan dari Powell lebih hawkish atau tetap hawkish, maka kemungkinan dolar akan berbalik menguat. Dan persis dengan yang terjadi saat ini, kita mengasumsikan bahwa Powell masih dalam sikap hawkish. Oleh karena kejutan hanya dimunculkan dari apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Powell. Di sisi lain, data ekonomi minggu ini juga akan sangat berpengaruh, dan kemarin kita sudah melihat gambaran dari inflasi Eropa dan juga GDP zona Eropa, dan ternyata tidak terlalu bagus, dan itu adalah alasan untuk ECB tidak perlu mempertahankan siklus kenaikan suku bunga. Oleh karenanya, sangat dibenarkan untuk mempertahankan tanpa ada kenaikan, dan itu pula yang mengakibatkan euro kembali tergelincir, termasuk juga imbasnya tetangganya, yaitu pound sterling. Nah, tapi pound sterling belum ada data ekonomi yang terlalu bagus, jadi kemungkinan fokusnya masih tetap menunggu kepada
BOE meeting di hari Kamis. Tapi siang ini memang akan ada beberapa data, tapi saya tidak yakin bahwa itu akan memicu kenaikan yang lebih sporadis. Nah, sementara itu fokus utama tentunya kepada data ketenagakerjaan dari Amerika. Diawali baru besok ya, kelihatannya ADP, karena untuk malam ini kita mungkin akan melihat dari ADP dan juga JOLTS tentunya dan ISM. Nah, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Kalaupun misalnya kita bicara tentang data ekonomi, maka intinya adalah data ekonomi yang sebelum dan juga setelah FOMC itu akan menjadi indikasi. Cuman sayangnya, kalaupun data before FOMC, artinya ada beberapa data yang dirilis sebelum FOMC, kemungkinan tidak akan merubah apa yang akan diputuskan malam nanti oleh FOMC. Jadi kita lihatnya seperti ini. ADP, JOLTS, lalu kemudian ISM diharapkan mengalami kenaikan. Tapi ya kalau misalkan datanya relatif kuat, of course ini akan memicu kepada alasan kenapa Fed tetap pertahankan siklus kenaikan suku bunga, dan itu artinya negatif untuk market, positif untuk dolar. Nah, sementara kalau misalkan sebaliknya, kalau ternyata datanya relatif lebih lemah, relatif lebih smooth, relatif lebih longgar, terutama untuk ketenagakerjaan, maka inilah yang diharapkan oleh market, termasuk juga yang diinginkan oleh Fed. Dan itu berarti akan positif untuk market, negatif untuk US dollar. Nah, sementara setelah itu, setelah FOMC, berikutnya kita akan fokus dengan beberapa data seperti jobless claim di hari Kamis dan juga NFP ataupun average hourly earnings dan bahkan tingkat pengangguran di hari Jumat. Jadi ada beberapa rangkaian yang menurut saya ini cukup menarik. Inti utamanya adalah pastikan kita mendapatkan data ekonomi yang lemah supaya ada alasan untuk Fed tidak perlu menaikkan suku bunga sampai akhir tahun. Tapi kalau misalkan data ditemukan masih tetap solid, maka itu intinya Fed masih terbuka satu kali kenaikan suku bunga di bulan Desember. Kalau dengan catatan malam ini betul-betul tanpa kenaikan suku bunga. Nah, terkait dengan FOMC meeting, fokusnya adalah ke Powell. Hati-hati, saya ingatkan kembali lagi di garis bawahi bahwa kita tidak fokus kepada suku bunga karena suku bunga 96% dipastikan akan dipertahankan di tingkat 5,5%. Dan kita sudah lihat dari CME Fed Watch Tools berkali-kali bahwa kesempatan untuk bulan November sepertinya akan lebih kepada mempertahankan tingkat suku bunga. Walaupun pernah kita juga intip sedikit untuk kemungkinan di bulan Desember apakah ada kenaikan suku bunga apa tidak. Ternyata sampai sejauh ini masih di 30%-an. Belum meningkat ke 60%, tapi mungkin akan berubah kalau misalkan Powell memberikan kisi-kisi ataupun ulasan bahwasanya dia masih tetap yakin inflasi masih terlampau tinggi, walaupun sudah cukup turun membanggakan dan juga termasuk tingkat upah yang relatif turun atau melunak secara moderat, tapi intinya adalah kalau tetap dalam nada hawkish, maka kemungkinan satu kali kesempatan kenaikan suku bunga di bulan Desember masih tetap terbuka. Dan dipicu lagi dengan November, berarti kita akan lihat di akhir pekan ini, Jumat, kalau non-farm payroll terlalu kuat, maka bisa jadi CME Fed Watch Tools akan menunjukkan bahwa kemungkinan Desember sangat besar kemungkinannya untuk menaikkan suku bunga. Tapi kalau tidak, minimal setelah Powell menyatakan sesuatu, baik itu hawkish ataupun dovish, maka kemungkinan kita akan lihat NFP-nya soft atau malah sangat solid. Nah, pernyataan hawkish di sini berarti tanda-tanda bahwa dia akan mencerminkan kemungkinan untuk peluang suku bunga tinggi untuk beberapa waktu, kemudian tidak ada rencana pemangkasan suku bunga sampai akhir kuartal 4 2024. Nah, ini akan menjadikan sinyal tetap hawkish. Sementara di sisi lain, kebalikannya dari hawkish adalah dovish. Kalau memang ternyata suku bunga akan tergantung inflasi dan menurut Powell sudah cukup menggembirakan dari data 3 bulan terakhir, kemudian akan dibilang terkait dengan kebijakan berikutnya tetap tergantung kepada data ekonomi, dan itu berarti hari Jumat non-farm payroll, 2 minggu ke depan kita akan lihat inflasi yang terbaru dari CPI, dan tentunya dengan tingkat tenaga kerja atau tingkat pengangguran. Kalau ternyata tingkat pengangguran 3,8 atau bahkan loncat ke 4%, maka itu berarti dia nyatakan dengan pasar tenaga kerja yang relatif longgar. Dan itu berarti pada kesempatan Desember tidak ada kenaikan dan dinyatakan sebagai potensi dovish. Nah, bagaimana dengan nasib USD Japan Yen? Seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwa nasib USD Japan Yen akan sangat bergantung juga kepada nasib dari dolar. Artinya, dolar ataupun US Treasury Yield akan sangat bergantung kepada pernyataan Powell malam ini. Kalau ternyata pernyataan Powell hawkish, maka US Treasury Yield akan mulai kenaikan, dolar mengalami penguatan, dan itu berarti USD Japanese Yen akan didesak, didorong, mungkin akan menciptakan new all-time high. Ini dengan catatan, kalau ternyata
pemerintah dari Jepang atau dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan tidak memberikan indikasi mereka akan melakukan intervensi. Saya rasa kalaupun ini yang terjadi teman-teman, ini akan jauh lebih bagus karena semakin mengundang concern dari Kementerian Keuangan untuk langsung membom atau dalam hal ini adalah melakukan intervensi. Berbeda cerita kalau ternyata Powell memberikan energi yang dovish, kemudian dolar turun, US Treasury yield turun, maka mereka tidak perlu ada alasan untuk melakukan intervensi. Dan saya rasa USD Japanese Yen pada ujung-ujungnya akan tetap tertahan di kisaran 150-151 atau bahkan sedikit lebih tinggi. Nah, penggerak sentiment market berikutnya akan berada di jobs data, yaitu kaitannya dengan non-farm payroll, kemudian juga unemployment rate, dan average hourly earnings. 3 komponen data dari ketenagakerjaan yang akan dirilis di hari Jumat secara bersamaan. Yang dipastikan adalah apakah kita akan mendapatkan data yang lebih longgar atau data yang lebih solid. Data longgar itu berarti positif untuk market, ingat. Sementara sebaliknya, kalau data yang lebih solid itu akan negatif untuk semua market, termasuk pasar saham. Nah, di akhir pekan juga jangan lupakan terkait dengan geopolitik yang masih tetap membayangi. Sampai saat ini, tidak ada niatan dari Israel untuk gencatan senjata atau melonggarkan serangan. Mereka menginginkan kemenangan dan tetap tujuannya adalah membasmi Hamas. Itu setidaknya yang sampai saat ini, sampai detik ini masih digaungkan oleh Israel. Nah, kemudian 2 minggu ke depan, seperti yang saya bilang tadi, CPI akan menjadi fokus utama dan penggerak market. Jadi pastikan NFP, kemudian geopolitik, mungkin sedikit gambaran dari akhir pekan, dan akhirnya pada data ekonomi kembali kepada inflasi. Padahal, kalau kita bicara tentang geopolitik, berarti kita akan khawatirkan dengan tingkat harga energi, dalam hal ini adalah minyak mentah. Apakah itu akan mendorong minyak mentah kembali naik? So far, so good. Dia berada dan diredam di bawah level 85. Dan itu petanda positif bahwa inflasi bisa saja tidak diharapkan naik. Dan juga positif untuk kebijakan Fed berikutnya tidak mesti untuk menaikkan suku bunga. Oke, untuk jam 2 sore hari ini, kita akan bicara tentang data dari pound sterling dari Inggris. Kalau ternyata kita lihat di sini indeks harga rumah dari Nationwide dirilis dengan angka lebih tinggi daripada ekspektasi, maka itu kemungkinan memberikan kesempatan pound sterling untuk mulai kenaikan. Dan kemudian kalau ternyata data lebih rendah, maka pound sterling akan melanjutkan penurunan. Nah, satu sisi teman-teman, catatannya adalah untuk pound sterling, kita masih fokusnya adalah BOE meeting besok. Jadi kalaupun terjadi kenaikan untuk malam ini, dikarenakan faktor data ekonomi dari Inggris ataupun mungkin dari FOMC meeting, saya tidak yakin bahwa penguatan itu akan terlalu tinggi atau berlanjut. Kecuali kalau BOE memberikan indikasi mereka bisa menaikkan suku bunga. Nah, sementara untuk malam hari, data ekonomi berkisar kepada ISM Manufacturing PMI dari Amerika, kemudian job openings, dan juga, yes, betul sekali, kita akan bicara tentang ADP. Jadi ketiga data tadi, pastikan apakah dia akan lebih kecil dari ekspektasi atau lebih tinggi dari ekspektasi. So, semua ini masih tetap fokusnya adalah yang utama, FOMC meeting. Jadi saya akan sedikit abaikan data ekonomi, tapi bukan berarti diabaikan sama sekali. Karena itu bisa saja menjadi pemicu, termasuk salah satunya untuk katakan mungkin rebound sebelum FOMC meeting. Dan ingat, tekanan utamanya adalah bukan kepada suku bunga, melainkan apa yang akan dikatakan oleh Powell, hawkish atau dovish.